lho sing kok iso juga njaluk mangan. Sing muni ngono sapa? Yo tak tuweki iku. Gak usah nggawa apa-apa. Oh, terus perasaan mlaku sikil apa numpak motor apa? Mlaku sikil ngono. Selama itu gak mangan. Tapi ya krasa luwe, rasa kesel, rasa lagek iku mau baru krasa les-lesan. Lah informasi dari namanya informasi Pak, ada yang diluduri, ada yang dibuang di jalan. Informasi diluduri itu dari siapa, Pak? Dari orang-orang yang orang pintar lah. Jadi udah sampai luduri sana ya informasinya ya. Kami juga tidak terlalu percaya, cuma tetap melakukan. Ke depan banyaknya informasi hoak ini harus kita sikapi supaya tidak jadi gaduh di masyarakat. Ya kan? FKPM selalu semangat dengan sudah berkeringat, bercucur keringat berapa hari nggak tidur, informasi sana sini ditampung, informasinya ada sampai di air putih ya kemarin. Betul sekali Pak, yang informasinya udah dimasukkan karung di air putih. Wih, ternyata itu Bapak Kapolri sendiri yang turun, ya. Itu Pak hoak. Hoak, iya. Jadi jemputan Mr. Daryanto yang selama ini misterius. Misterius penjemputan. Kita jemput supaya informasi yang hoak-hoak itu nanti bisa diluruskan dengan driver yang handal. Kecepatan 170. Los, tipis-tipis los. Sikap. Mantap. Aman. Bro. Aman. Ayo. Foto tuh bisa. Enggak, aku enggak foto. Ini jaluk ngetok. Bojone aja, katakno aja bojone aja. Ya? Bojone katakno. Bojone. Lagi saya telepon ya, Mas. Ini kono kopi. Oke. Oh iya punya aku. Iya. Check up dulu kondisinya, kesehatannya. Dampingi Pak Babinsa. Ikuti aku aja. Sudah. Ayo. Mobil mana ada? Ayo. Mana? Di ruangan saya aja dulu. Iya. Oke, 86. Belum mangan ora apa? Understand. Kita yang nunggu. Bagus. Enak. Apa? Kayak gitu. Kayak gitu. Senior kan rambutnya langsung Allah. nani ya. Lah iya. Aduh. Siap. Lanang. Dulur lanang lah. Makanya nanti kita temukan tujuannya apa? Jangan sampai engko nang omah malah kok uring-uring. Lek pengen kok seneni nang kene. Tapi juga jangan berlebihan. Karena apa? Dia nanti masih nanggung utang, yang mana utang itu harus dibayar. Dia sudah dikejar sana, kejar sini, bojone ngamuk. Wah, aku malah kata. Dan dengan upaya udahlah kita jalani aja hidup ini. Nah, oke. Itu wis kejadian gitu loh maksudnya. Berarti kok belonge nang bojomu, ceritane nang bojomu apa enake? Sehingga bebanmu iku lek sesuk-sesuk gak kok pikir dhewe. Lek meneh-meneh kok pikir dhewe kan ya lu sing tak critakne iku mau. Ya. Kan aslimu iku kan aslimu. Mumet bingung kan akhirnya. Lah, agama iku sandarane. Ya ora ketang salat, ora ketang
sedina pisan kayak saiki aku pengen teko asline ya jujur saiki iku nyapo kok sandalmu kok dekek kono kemudian enek mie tumpah enggak cerita jujur ya ini cerita jujur aja ya iku teknikmu itu kan modusmu aku yakin itu modusmu supaya opo nah saiki ceritane piye kok iso Enggak, Pak. nah piye Gimana? Kayak kata bungkusan telu saja. Karena aku kan uang pesen iku kan telu. nah Arep tak gawe. terus Ora nyeluk aku kan, Hmm. wis gak usah dhisik mesti. Balik maneh ana rombo tak karepku kan tak marekno. Wis gak usah. Wis yo anu wis jaluk. Iku lho sing kok iso juga njaluk maneh. sing muni ngono sapa Yo tak tuwek iku oh kamu ketemu Pak Tuwe wis ayo melu aku. Oh, gak usah. Gak perlu ngowo. oh terus Memang jare wis ngono ku wis pokoke mbuh intine yo. Saiki lho nek awakmu ono sing jak terakhir wis njaluk nang awakmu. Kayak ngene iki awakmu gak duwe apa-apa. Ono wong perlu kok njaluk klambi, siap lah ikut klambi. Sing penting awakmu ikhlas, anu insyaallah gak kademen. oh wong tuwek iku Ya monggo pokoke sing kersa. nah terus kamu mlaku ning ndi ku wis sadar gak kondisi itu sadar gak enggak jujur aja Ya pokoke melu deh kamu teko ndi ae mau metu mriku mawon. perasaan Ya tuh mriku. perasaanmu ning kono kamu iku sadar gak tak jikuk ning ndi karo Pak Babinsa dijikuk ning ndi Ketemu lho ya. iki mau Ngene kula mudhun niku terus Ayu mau ngampiri kula. nah Aku romboku gak ono. tahu kamu tuh posisi ning daerah sambutan posisimu ning sambutan itu kamu pernah duwe cekelan apa ora jujur ya Biyen nah ngono oke sudah sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Carokan dulu apa? Santai santai ya. Ini sampai kenal beliau apa? RT 14 ya. Beliau juga ketua KPM. Ya, ini yang selalu mendampingi ya. Dan ketua RT 14. Lokasimu walaupun di 15, kebetulan beliau juga ketua FKPM ya. Jadi bapak udah sampai mikir ya. Anak mulai. Kak Ilin aku gak bobo, Ilin anak itu nangis, aku pergi itu bentar terus nangis. Mak, ayah mana kok gak pulang-pulang, masih kerja, kok gak pulang-pulang mak, lama nanti ayah dimakan Gojira. Nangis, sing main biasa turu lah, angin turu, kurang turu arek, mangan di utano. Mari musuh muntah, arek itu beneran ya. Sing main nek dione sih, mari kadane kayak HP ya wis arek. Sing cilik iki lho, aku nangis iku. Biasa ini sing penting di rumah mulai wis kok biar ning kene awakmu tenang gak pertanyaanku. Tenang kan? Bojo ayo disemangati bojomu kate berusaha untuk bangkit. Ini suami istri yang nanti kamu akan jadi harmonis ketika kamu bisa memaafkan perilaku bojo. Aku harus oke ya iku sok bayar urung. Ya iku tapi juga galak-galak yo galak iki ya kan. Ini pokoknya jujur aja Pak. Bojomu sayang kamu. Kamu sayang enggak? Ya sayang, saking dibijui terus, ini mangkel. Jadi terus terang teman Pak, terus terang. Aku paling cuy itu rasa seneng aku dibijui konco gak umum Pak. Dijanji kurang tepat nih gak alasan kurang tepat gak seneng. Ya. Terus lanjut. Terus itu kan misalkan aku utang gua janji tanggal 15 gak ono. Ya sak dulu tanggal 15 aku tanggal 15 menunggu lah wong nanggungi kan ngomong nek aku durung sama KI ya aku aja menghindar soalnya aku dulu nek kono wong ngono ora seneng janjiku ngono Utang wajib dibayar. Cuman ketika dia maksa untuk bayar sampai nunggu duit ya. Kemudian dia ngamuk,
kemudian mukul, lapor nih Pak RT akan lapor kami. Betul. Ingat, negara ini negara hukum, ya. Tapi ingat, hukum agama, uang utang wajib bayar. Wajib bayar. Karena sampai akhirat utang akan dipertanggungjawabkan. Engko tak wae amalan, ya, tak wae amalan, amalno cek nanti mau tenang. Sholawat. Sekarang tadi, ya, kantong, kalau rumah dibocor. Karena saya introspeksi, ya kan? Saya seorang kepala rumah tangga. Dalam rumah tangga saya imam, pemimpin dalam rumah tangga. Kalau saya pemimpin rumah tangga, saya kacau balik. Bagaimana makmum saya yang notabene anak istri saya? Ya kan? Mau dibawa kemana mereka? Saya sesara mereka pasti akan sesara. Ya kan? Kalau saya senang belum tentu dia ikut senang. Contoh apa? Kok saya senang-senang dia nggak ikut? Contoh saya karaoke di kafe, saya senang-senang. Apa anak istri saya ikut merasakan senang saya? Enggak kan? Tapi di saat saya ada bala, ada tujuan mereka akan pasti ikut. Terima kasih banyak ya. Terus ingat, kejadian seperti itu lagi yang repot banyak. Pikir bukan di keluarga kok, sehingga dampaknya itu ada di desa. Sekarang ada sampaikan. Aku memohon maaf, aku menceritakan apa yang diceritakannya. Ya. Dia kan boleh tanya. Yang bahasa negatif. Oke. Itu aja nanti Bapak sampaikan semua warga. Kemana dia lari? Ternyata gini orang tua ini. Aku lulusan ya. Jadi nggak ada lagi yang kamu mau dimasukkan di karung, kamu mau di sini. Tidak ada lagi. Untung aku gak cantungan. Jadi Bapak mohon maaf, saya sampaikan apa ada yang kamu bilang ya. Kamu berikan cuma bakso itu kan orang tua yang ada. Itu informasi. Namanya kita kan suka burung terbang. Kamu kan nggak ada 2 hari 2 malam loh. Kamu itu hanya ramal. Kamu itu karung diangkat pakai mobil. Saya kan nggak benar kan? Nah, yang benar ya apa omongan kamu tadi. Itulah nanti yang Bapak sampaikan untuk warga. Karena warga biar kamu tahu lebih 50 orang di Malang menyari pada sore. Mau beli cuma 3 orang dia. Cuma 3 orang mau beli. Orang tua saya lebih. Alhamdulillah yang tadi sudah menyampaikan kepada suami dan istrinya, mereka juga mau menyadari dan sudah belak-belakan sehingga tidak ada lagi gundulan di belakang hari. Otaknya ini lurus dengan adanya belak-belakan, ini tenang dong. Wes ada sing kok aku sih gak mau. Maksudnya dengan adanya kok biaknya tenanan itu wes mengurangi pikiranmu. Oh iya gak? Ya, oke ya, sudah clear Pak. Istrinya mana? Mana istrinya? Telepon dulu. Sudah mau Oke yuk. Yuk lagi. Nah. Ini Bu. Suaminya sudah. Betul. Nah, tidak ada kurang sehat. Ya, kembali ke sini ya. Ini Pak Komandan Serse, ya. Dan Pak Komandan Serse namanya Pak Roni. Iya. Bojone di gitu tuh. Bu, gak apa-apa sini aja. Gak apa-apa ben karo bojomu. Nah, lo temennya tak omongane, jane nyusul kombuline ya. Oke, semangat, sukses eling semuanya ya. Alhamdulillah ya. Makasih ya Pak ya. Ya, amalno iku. Amalno. Sangat perlu ya. Ya Sayyidi Rasulullah. Oke. Ya. Kowe ikuti ya. Melu-melu nang omahe sik. Gak apa-apa ya. Wah. Sip. Nah ini Pak KSPK. Nah.
Alhamdulillah selesai akhirnya. Itu perjalanan kisah dari Pak Lek Bakso. Gimana Pak Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah kerjaan polisi hari ini kelar. Yang pentingnya dalam rumah tangga itu terbuka, harus terbuka, sehingga ketika kita suka, kita senang, suami senang, maka keluarga juga senang. Jangan sampai suami senang atau sebaliknya istri aja yang senang, yang lain ternyata tidak senang. Nah, contoh ini ya, saya mungkin kerja, kemudian ada hiburan, saya masuk ke klub malam kah atau apa, ya itu saya senang, seperti itu kan. Tapi senang itu untuk pribadi saya. Tapi setelah saya pulang nggak punya uang, mungkin teler, mungkin apa dan lain-lain, nah terjadi kecelakaan dan lain-lain, ataupun apa kan masalah, akhirnya keluarga tinggal ngurusi kita dalam kondisi yang tidak senang, yaitu sakit gitu kan. Yang kedua, ketika ada masalah, senang ataupun tidak senang, maka biasakan ceritakan dengan istri. Karena ketika senang bersama, sakit pun bersama. Dan ketika sakit pun, saya yakin disitulah sebagai pelipu lara ataupun sebagai penyemangat. Dan insya Allah dengan kita biasakan jujur dengan sang istri, maka disitulah kolaborasi bagaimana mengatasi masalah, bagaimana ke depan. Tapi kalau kita membiasakan sendiri, ada masalah kita ndem sendiri, ada senang kita sendiri, maka ketika ada masalah, contoh yang sudah terjadi tadi, akhirnya kita pikirkan diri kita sendiri, kita berpikir sampai kita nggak mampu, posisi di kepala, di otak, sehingga terjadi hal yang sampai ketidaksadaran, mencapai kekosongan. Manusia yang kosong maka bisa dimasuki oleh halusinasi ataupun memang namanya setan selalu mengajak kepada kejelekan. Setan selalu mengajak kejelekan. Untuk itu biasakan diri kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepadanya. Jangan lupa ikhtiar dan berdoa. Karena manusia kewajibannya adalah tidak lain untuk melaksanakan kehidupan dunia ini, menjadi wakil sebagai makhluk yang diciptakan menata dunia ini. Namun jangan lupa bahwa semua apa yang ada di dunia ini yang kita jalani akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Kasihan untuk Pak Lek, terserah mau dianggap apa, yang pasti mudah-mudahan kami mengajak untuk meringankan Pak Lek Bakso. Saya koordinasi dengan istri, Dek, kita sumbang 250.000 ya untuk Pak Lek Bakso, supaya bebannya kurang, supaya ke depan bisa jualan lagi untuk tambahan modal dan permasalahannya bisa dimudahkan oleh Allah. Termasuk kita ketika ada rezeki yang lebih ataupun yang cukup, ada sisanya, maka bersedekahlah. Saya mengajak kepada warga Samarinda, khususnya Lok Bau, untuk meringankan beban Pak Lek, saya sumbangkan 250.000. Ini sudah seizin istri saya. Insya Allah tujuan saya mengajak kepada segenap masyarakat yang mempunyai rezeki lebih. Ayo bantu Pak Lek itu, supaya Pak Lek itu tidak terjadi kestresan yang memuncak dan bisa hidup halayaknya, bisa usaha lagi, bisa berjalan lagi, karena lilitan utang itu sangat membingungkan. Walaupun saya sendiri masih punya utang,
Tapi insya Allah bersyukur kepada Allah adalah bagian dari nikmat, dan Pak Leknya dengan sedikit rezeki ini akan menjadikan keberkahan usahanya.